Kayaknya ini saya tantangan terbuka untuk Nadawatu nih kayaknya. Dia harus berani kesempatan itu. Dia pasti dengar tuh. Dia dengar tuh, baru pulang, dia baru melek juga dari Labuan Bajo itu. Pasti dia dengar tuh. Orang muda saat untuk bicara hari ini dan harus melakukan. Dan kalau memang ada ruang, ya saya rasa semua orang muda, jangankan saya, siapapun dia, pasti siap kalau diberi kepercayaan itu. Belum sampai 2024 nih kayaknya dari sekarang panas. Sudah mesin sudah mulai panas nih kayaknya. Ini media yang baik ini nih. Artinya memberi edukasi kita bahwa memang harus bicara, dunia sekarang harus bicara. Dan memang kalau ada kesempatan ya memang harus ada masuk dalam sistem. Baru kita bisa berbuat. Kalau orang muda dia pesimis, oh ini berbahaya juga nih saya rasa. Ini kiamat juga bagi saya. Halo Millennial Spirit Channel semua, sobat milenial pada khususnya yang mantau podcast Positive Room. Bersama saya lagi MSPR di Positive Room hari ini, dan momen kali ini saya juga ingin mengajak kita semua, tentunya sobat milenial, saya punya tamu dan juga tamu ini juga punya kelas lah di tataran anak-anak muda khususnya, dan punya peran bagaimana menjadikan salah satu desa itu menjadi desa pertama yang punya dana pencairan terbaik untuk dana desa, dan juga dengan laporan-laporan yang sangat terstruktur dan terbaik lah gitu ya. Nah hari ini mungkin saya langsung menyapa terus Eja Sipri. Ya. Saya mungkin langsung berdiskusi saja, apa kabar Eja? Ya kabar baik, salam sehat untuk Pak Yadin. Siap, terima kasih. Ya. Bagaimana kabar di Wolotopo Timur? Untuk sementara Wolotopo baik, ya terbebas dari COVID ya, kami zero sementara. Untuk zero sementara ya, berarti memang informasi yang saya dapat terkait desa yang paling tertib dengan laporan SPJ yang paling bagus sehingga mendapatkan reward untuk pembayaran dana desa paling pertama ya di kabupaten ini ya. Benar, itu kira-kira Eja bisa ceritakan apa yang membuat Eja bisa berpikir bahwa Wolotopo Timur ini sampai bisa mendapat penghargaan itu? Baik, pertama-tama saya sebagai orang muda berbanggalah diundang di studio yang cukup wow bagi saya. Kita orang desa. Habis kedua menarik sekali judulnya Millennial Spirit. Dan hari ini orang muda bicara serasa. Jadi kita di desa bahwa pertama saya sebagai orang muda saya tidak takut tinggal di desa, itu pertama dulu. Pertanyaan kedua bahwa setelah itu orang muda mau buat apa di desa itu? Banyak penafsiran ya, orang tua waktu penduduk kita biasa, orang muda mau buat apa di kampung ini? Kalau bahasa Lionya bilang lulu leda, ataukah setelah dia di kampung dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu salah satu motivasi saya, bagaimana saya harus dari daerah Wolowaru, Mbuli, menuju Mamere ke Jawa dan pulang lagi ke kampung. Itu harus ada motivasi tentang membangun kampung itu. Ya kampung pasti sebuah desa. Nah di situ saya tidak canggung-canggung untuk memberanikan diri untuk mencalonkan diri saya jadi kepala desa. Nah kebetulan juga dipercayakan saya sudah 2 periode. Nah di situ pertanyaan tadi Pak Yadin menarik, bahwa ini sudah di reward, tidak. Saya rasa ditanggung jawab untuk orang muda. Bagaimana spirit kita untuk membangun kampung atau ya ende ini pada umumnya. Jadi dengan tupoksi kita, dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, maka saya ini bukan reward atau saya harus berbangga terhadap penghargaan. Ya, atau harus cari juara, tidak. Tetapi itu motivasi dan tanggung jawab saya. Tanggung jawab kita orang muda bagaimana itu cara membangun kampung itu. Nah kalau kita masuk dalam tataran pemerintahan desa, saya rasa saya tidak menggurui Bapak Dewan juga. Nah itu tidak bisa menggurui Bapak Dewan, tetapi saya mencoba bahwa saya orang muda bicara tadi. Bahwa saya memberanikan diri dengan undang-undang itu. Sederhana bahwa undang-undang bertanggung jawab penuh, memberi kita tanggung jawab kita bahwa kita harus berbuat apa yang diwariskan atau diatur dalam sebuah undang-undang itu. Apapun sampai turunan sampai ke Perbu ya di kabupaten. Nah, Wolotopo Timur melihat bahwa itu ada siklus perencanaan itu. Dan dalam siklus perencanaan itu pasti dalam bagaimana mengumpulkan data lewat musyawarah-musyawarah lingkungan atau dusun dan seterusnya sampai ke musyawarah desa. Dan itu saya libatkan partisipasi masyarakat. Orang tua kita libatkan, tokoh adat kita libatkan, orang muda juga harus bicara tentang keinginan kemauan mereka seperti apa membangun kampungnya. Tokoh perempuan juga seperti itu. Nah, pada prinsipnya bahwa kami lewat tataran itu, lewat undang-undang bahwa siklus perencanaan tadi. Nah,
dari bulan 9 Wonosobo Timur itu sudah melakukan penetapan RKPDes. Nah, di 2021 Desember ada teman-teman 50 desa itu sudah melakukan penetapan, tetapi saya tidak. Strategi saya kemarin saya tidak. Kenapa saya tidak? Saya berkeyakinan penuh bahwa dalam PMK 190 itu, 190 yang terbaru ini, bahwa besaran dana desa itu masuk dalam sistem PMK itu. Maka dari itu kalau saya menetapkan itu memang ada ruang nanti untuk APBDes perubahan. Tetapi saya melihat bahwa ada pertama yaitu musyawarah khusus desa untuk penetapan BLT. Jujur saya masyarakat cukup banyak. Ketika saya gegabah untuk melakukan penetapan, maka di situ nanti akan menjadi batu sandungan saya. Krisis kepercayaan kepada orang muda, maka itu hilang itu. Maka dari situ saya punya strategi bahwa bukan saya melawan aturan, tetapi saya melihat bahwa ada celah dan ruang ketika saya harus kembali bahwa nanti kepada posnya. Dan ternyata pilihan saya itu tepat. Di bulan 1 saya sudah melakukan LKPJ. Dan salah satu persyaratan utama bahwa untuk mau pencairan. Dan kedua, dalam penetapan APBDes itu saya juga di bulan 1 juga. Di bulan 1. Nah, di bulan 2 sekiranya itu sebenarnya harus pencairan pertama. Mungkin di NTT. Tetapi kami di Kecamatan Dona, kami waktu itu Bapak Camat yang mantan camat itu berakhir di tanggal 31 Desember 2021. Dari Januari sampai bulan 3 kemarin, sampai sekarang baru dilantik baru-baru itu camat kami. Jadi di bulan 1 sampai bulan 2 kami tidak melakukan pencairan. Maka dari itu saya menunggu Bapak Camat. Nah, ketika Bapak Camat dilantik, maka dengan sendirinya beliau sudah menjabat sebagai camat kami di Kecamatan Dona. Maka wajib hukumnya ketika kami meminta salah satu persyaratan itu adalah surat perintah pembayaran itu ditandatangani oleh Bapak Camat. Maka di situ Wonosobo Timur mungkin pertama untuk pencairan seperti itu. Jadi sebenarnya ini penjelasan yang panjang ya. Terus buat sobat saya Nando Watu ini ada tantangan yang besar loh dari desa Wonosobo Timur. Mungkin dari segi wisata Anda boleh menjual, tapi dari segi data dan segala macam kayaknya Anda perlu diuji lagi nih dengan Eja Sipri dalam hal bagaimana laporan SPJ. Dan juga ini tantangan ya buat teman-teman atau semua saudara-saudara yang jadi kepala desa. Mungkin nanti ada waktu untuk kita ngobrol dan kita sharing bagaimana sih desa sebenarnya. Ya mau dibawa kemana sih desa itu? Nah, desa menjadi halaman paling depan bagaimana menjadi barometer Indonesia untuk bangkit. Oke, Eja ini saya mau tanya. Selama jadi kepala desa 2 periode nih Eja, saya mungkin ada sering lah ke sana biasa cari-cari suara juga lewat Wonosobo lah sampai ke Ngalupolo terus sampai ke Reka. Ini kan ya merupakan basis perjuangan saya dan ya saya melihat memang banyak perkembangan dari sisi Wonosobo-nya sendiri. Tapi dari sekian banyak perkembangan itu Eja, kira-kira apa yang menjadi kendala sampai Eja merasa ada sesuatu yang masih kurang sebelum akhir masa periode saya 2 periode ini? Iya. Kalau saya pribadi pertama, Wonosobo itu sebuah kampung unik ya, kampung cantik dia nih. Kalau bicara tadi disinggung Aji Nando, ya salam hormat untuk Bapak Kapolres Wonosobo Barat. Saya tidak lagi bersaing dengan Bapak ini. Tetapi saya juga salah satu destinasi wisata. Nah, dan saya rasa sebuah kampung ini, ya saya ibarat kata bahwa sebuah kampung yang dia berdiri tegak lurus dengan ibarat itu sebuah batu, bongkahan batu yang besar, tapi diberi keindahan. Karena kami di situ ada laut, berbatasan langsung dengan Laut Sawu, kami ada pegunungan dan kami punya keunikan namanya budaya. Nah, tetapi yang menjadi menarik kami di sini bahwa Wonosobo itu dekat jaraknya itu dengan kota. Kalau kita bicara dari Bolowona 4 kilo kurang lebih, kalau di titik 0, maka kita kurang lebih 8 kilo. Nah itu. Tetapi sangat ironis sampai sekarang, ini cita-cita kami ya, saya rasa bukan cuma di Wonosobo, mungkin sampai ke pantai selatan bahwa berbicara, ya seperti itu Pak Yadin. Artinya kalau kita bicara pariwisata pasti aksesibilitas ya, secara saya. Jadi ini penghubung, bagaimana orang nyaman dan betah. Mungkin Pak Yadin juga merasakan kalau bagaimana mungkin waktu suksesi atau bagaimana ya pasti badannya capek tuh. Ibarat kata pergi di Aji Nando lebih minum di Lepalio lebih nikmat karena dia tidak capek. Jaraknya kurang lebih 30 kilo, tetapi di Wonosobo itu 4 kilo terasa seperti jaraknya kayak udah Wonosobo Barat dan seterusnya. Apa itu akses tadi jalan? Itu yang menjadi prihatin kami. Oleh karena kami ya dengan ini bagus media ini ya supaya kita bicara nih. Mungkin para pemangku kepentingan yang lebih tinggi ya bisa mendengar ini dan saya yakin Pak Yadin di Pemprov ya kami juga meminta nih sekali lagi meminta juga
Kayaknya pertanyaan menjebak sebenarnya. Ya. Diskusi menjebak sebenarnya sobat milenial ya. Jadi ini harapan kami, paling tidak kan bukan cuma di Wolotopo, tetapi di Kampung Wolotopo, tetapi daerah selatan yang belum, beberapa desa yang belum dibuka akses itu. Memang tahun ini ada sekitar 8M lebih, tetapi akses pemanfaatan saya rasa belum itu. Ini yang kami melihat. Dan kedua, mungkin pertanyaan saya melanjutkan ini, ya kami minta ketegasan juga apa status jalan itu, supaya kita bisa tahu, jangan sampai ada cuci tangan semua. Mungkin Pak Yadin sebagai anggota DPRD provinsi dan seterusnya, mungkin Pak Bupati mungkin mendengar channel ini, ya jangan sampai kita berkelit dari situ bahwa ini status jalan. Dan sampai sekarang kami belum tahu status jalan seperti apa untuk kami di daerah selatan. Makanya nanti dinas badan yang terkait ataupun Pemda atau Pemprov yang bisa intervensi itu. Oleh karenanya mungkin di media ini ya kita meminta lah. Ya sama lah, karena ada beberapa desa Ngaloroga, Nila, Kekesewa dan Wolokota itu belum bisa tersentuh akses itu ya, seperti itu Pak Yani. Oke, terima kasih. Ini kayaknya saya jadi merasa grogi juga nih kayaknya kalau saya sampai ke Pemprov. Berarti status jalan ini seperti apa? Tapi kalau kita ngobrol, kalau status jalan provinsi yang ada di ND mungkin hanya 6 ruas. Siap. Hanya 6 ruas jalan provinsi yang ada di Kabupaten ND, dan itu memang tahun ini lagi dikerjakan, semoga selesai di tahun ini. Dan itu saya belum juga tahu. Kemarin juga sempat ngobrol juga dengan salah satu anggota DPR yang dari fraksi Gerindra DPR Kabupaten. Saya menanyakan status jalan dan memang katakan jalannya masih ada di bawah kabupaten. Tinggal bagaimana sih pemanfaatan dan juga pengelolaan pekerjaan terhadap akses jalan tersebut sehingga bisa memberi akses kebermanfaatan untuk masyarakat di pesisir selatan kita. Nah, mungkin juga terima kasih Eja sudah mengharapkan channel ini juga bisa menjadi suara untuk kita bisa menyampaikan kepada pemerintah kabupaten dalam hal ini. Saya juga mungkin ingin juga menyampaikan bahwa potensi wisata di Wolotopo, di Reka, di Ngalupolo itu besar. Bahkan saya juga ada apresiasi sedikit terhadap Om Petrus V yang punya tempat wisata yang ada di sana. Dan ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Kalau ini menjadi dasar keinginan bahwa Wolotopo seperti terisolir dengan jarak hanya 4 km, tetapi akses untuk kesananya seperti kita menuju ke Detesoko Barat. Jadi semoga saja kalau kita ngobrol-ngobrol seperti ini ya ada yang dengar lah, ada yang ngomong-ngomong, kita tahu. Atau jangan sampai Eja mau maju DPR mungkin kalau tidak puas dari desa. Iya, begini Pak Yadin. Orang muda serasa tidak boleh takut. Dia harus, kebetulan saya tinggal di Pantai Selatan ini. Pantai Selatan tuh garang lombaknya. Jadi kalau kita takut tinggal di Pantai Selatan, maka jangan tinggal di pantai di Wolotopo itu. Berarti itu filosofi ya, selatan itu keras. Keras. Jadi kalau orang muda tidak pernah takut hal-hal seperti itu. Cuman kalau bicara tentang begitu, arah ke sana ya serasa hari ini ya belum terpikir lah. Karena masih pekerjaan-pekerjaan begitu banyak. Ya, yang kita harus benahi di kampung ini. Kembali tadi bahwa kita jangan malu orang muda harus tinggal di desa. Itu dulu lah. Nah, kalau memang jalannya ke sana ya tidak bisa kita pungkiri. Tetapi untuk sementara di benak kita ya belum. Yang saya cuma hari ini kita mengajak orang muda bahwa orang muda saatnya untuk bicara hari ini dan harus melakukan. Dan kalau memang ada ruang, ya saya rasa semua orang muda, jangankan saya, siapapun dia pasti siap kalau diberi kepercayaan itu. Nah, tetapi hari ini yang saya diundang ini ya kehormatan besar bagi saya yang dari desa datang diundang oleh Bapak Dewan, ini saya rasa grogi juga. Ya, tetapi kalau mau tanya begini, saya rasa untuk orang muda tidak boleh takut hal-hal begitu. Ya, saya rasa begitu. Iya, karena memang saya kemarin juga sering menghadirkan anak-anak muda, termasuk Nando, termasuk juga dengan kita punya senator DPD AWK. Dan sekarang Eja sendiri, karena kalau kita tidak mengambil kesempatan itu, kapan lagi kita bisa ambil kesempatan itu? Ini tentang bagaimana kita mau berusaha. Tentunya kan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur sesuai dengan undang-undang. Tapi kalau seandainya saat ini kita berkata bahwa anak muda tidak siap, berarti itu sesuatu yang skeptis terhadap kita. Pemikiran yang saya rasa itu di zaman-zaman dulu mungkin ya. Kalau di zaman kita seperti sekarang ini saya rasa tidak ada kata bilang pemuda itu nanti tunggu 50 tahun baru jadi pemimpin. Itu tidak bisa. Kalau menurut saya, nah kita harus terbuka apa adanya. Saya juga minta maaf kepada senior-senior saya. Tapi memang kita perlu diberi ruang untuk itu. Perlu di ruang untuk bisa mengembangkan. Makanya saya berharap loh kepada teman-teman yang ya mungkin ketua partai, bapak saya yang terhormat yang ada di Wolwona bisa mendengar. Siapa tahu ini bisa kita majukan jadi salah satu figur. Dan juga teman-teman saya semua, sobat-sobat saya politisi yang sekarang menjabat sebagai ketua partai, mungkin salah satu figur yang bisa diandalkan untuk 2024.
Kayaknya anak muda tidak boleh tolak, tuh. Anak muda tidak boleh tolak. Itu pasti. Kira-kira kalau saya dikasih kesempatan untuk maju, Kalau saya minta maaf Pak Yadin, kalau bicara dari umur saya rasa Pak Yadin adek nih. siap. Tapi lompatan besar, kerja cerdas, pilihan tepat Pak Yadin lakukan itu menjadi motivasi kita orang muda. Kalau bicara tataran umur, maka dari situ ya saya harus ikut Pak Yadin itu. Bukan Berarti ikut kita Mas Afif. siap lah, berarti siap ya untuk maju 2024 ya. Karena- Siap ya. Kalau Saya ada kesempatan, maksudnya kalau ditawar. maka gitu. saya omong tadi Pak Yadin, kalau orang muda diberi kesempatan pasti konyol Siap. sekali kalau dia itu menolak. Siap. Makanya kalau diberi kepercayaan, diberi kesempatan, ya namanya orang muda harus siap. Ya Foni Fadil harus bicara itu di kita itu Pak. Berilah seorang 10 orang muda, maka saya akan merubah dunia ini. Maka sudah saatnya orang muda bicara, dan ini untuk konteks kita Kabupaten NB. Ya, jadi minta maaf ya kalau kita bicara mungkin Bapak Yadin sampai ke sana ya pasti ya hari ini kita diundang bahwa untuk bicara tentang desa dan orang muda bagaimana kita terhadap desa, tapi kalau bicara sampai ke ranah politik atau ini ya semua orang muda saya rasa punya kesempatan, kan undang-undang sudah memberi ruang. 17 tahun itu kan dipilih maupun memilih. Dan saya kepala desa itu juga kan ada undang-undang. Ya. Jadi undang-undang juga hak, jadi tidak bisa bilang tabu orang muda itu tidak bisa mencalonkan apapun. Ya, termasuk kepala desa itu. Nah, seandainya ke dewan itu silakan. Bapak senator kita Bapak Angelo ya umur 29 tahun itu. 30 sekarang. Sekarang 30. Kemarin 29 bisa itu. Kan jadi tidak tabu bahwa orang muda harus berkiprah ke Senayan maupun ya di desa sudah lakukan beberapa teman-teman orang muda. Kalau di kabupaten ada ya silakan. Ya jadi ya kalau bagi saya Pak Yadin ya kalau kepercayaan atau amanah diberikan ya siaplah orang muda. Kayaknya sudah 2 periode di desa. Kayaknya desa itu kan pemilihan politik juga. Namanya negara Politik demokrasi. sosial, Iya. politik sosial. Namanya negara demokrasi tidak boleh lepas dari politik. Saya juga kadang tuh aja, saya juga kadang berpikir kalau saya ngobrol dengan teman-teman saya anak-anak muda yang memang dia tidak di bidang atau jobnya, passionnya tidak di politik. Kadang ketika saya berbicara politik, saya tidak tahu menahu masalah politik. Saya rasa itu salah. Karena di negara demokrasi itu yang mengatur kehidupan kita adalah politik. Kalau kita tidak mengambil peran di politik, berarti kita tidak mampu. Nah, berarti kita sendiri tidak mampu menerima posisi kita di negara demokrasi. Karena politik yang mengatur semua sendi, bahkan dari kamar kita yang paling kecil di dalam rumah pun, sampai di luar yang paling besar itu diatur oleh politik. Kalau kita tidak masuk ke situ dan kita tidak coba bermain dan kita berpikir bahwa siapa yang mau kita majukan untuk menjadi sosok figur pemimpin kita, berarti kita tidak akan pernah tahu bahwa kamu juga jangan punya peran untuk nanti ketika ada masalah di kemudian hari, ini siapa sih bupatinya, ini siapa sih camatnya, ini siapa sih kepala desanya, ambil kebijakan. Karena Anda tutup mata terhadap politik, jangan sampai Anda bermasalah dengan itu nanti kemudian hari. Ketika ada kontestasi Anda berharap saya tidak mau ikut-ikut. Tapi ketika nanti ada masalah kemudian hari baru Anda berkata bahwa saya tidak terima keputusan seperti ini atau saya tidak terima kebijakan seperti ini. Nah, berarti Anda merasa terganggu dengan keputusan-keputusan politik. Makanya saya bilang ke teman-teman yang muda-muda itu, kalau seandainya ketika kita berbicara politik, kita harus ambil kesempatan untuk bisa berbicara politik. Walaupun sedikit, kita harus punya kemampuan itu dan kita bisa menjabarkan untuk tetap membagikan informasi. Dan ya jujur, saya pribadi sangat apresiasi ya. Dulu waktu saya kampanye juga saya ketemu dengan Eja. Saya merasa dia juga figur muda yang sangat punya potensial dan sangat cocok dengan terahnya milenial spirit gitu ya. Bagaimana milenial itu, ini sangat cocok ini. Memang kalau dibenturkan itu berarti langsung match, orang match bisa menghasilkan warna yang begitu keren. Tapi kalau menurut Eja, bagaimana lah? Kembali tadi bahwa kalau orang muda kalau bicara di luar, dalam sistem juga salah saya rasa. Dia tidak bisa mencapai tujuan dia. Makanya kita mengajak orang muda, bukan cuma saya pribadi, bahwa ini media yang baik ini. Artinya memberi edukasi kita bahwa memang harus bicara, dunia sekarang harus bicara. Dan memang kalau ada kesempatan ya memang harus ada masuk dalam sistem, baru kita bisa berbuat. Kalau orang muda dia pesimis, ini berbahaya juga nih saya rasa. Ini kiamat juga bagi saya. Nah, tidak tahu teman-teman orang muda lain di luar sana. Tapi kalau bagi saya bahwa orang muda harus masuk dalam sistem supaya dia berbuat sesuatu. Dia punya mimpi tidak masuk dalam sistem, ini juga berbahaya juga. Itu, saya rasa itu Pak Yadin. Jadi saya rasa tidak tabu. Jadi kalau memang seandainya itu diberi kepercayaan, seandainya saya secara pribadi atau teman-teman itu anugerah saya rasa. Dan itu patut kita syukur, kenapa harus takut. Soal mau jadi tidak jadi ya tidak urus, tapi kita masuk dalam sistem dulu.
kita bicara dulu dengan media atau dengan wadah atau organisasi tertentu itu, seperti itu. Oke. Eja, ini kalau kita ngobrol ke sini tambah panas loh, Eja. Iya. Wolotopo ini keluarga besar kita juga ya. Saya punya keluarga besar dari istri dan mama semua dari Wolotopo, dari Saatoro semua. Orang Wolotopo selalu menghasilkan kader. Siap. Punya kemampuan. Ini tidak bisa kita nafikan. Iya. Dan ini berbanding lurus loh, Eja. Eja bayangkan di Dapil 4 Kabupaten Ende sekarang hanya bisa mewakilkan 4 orang dari 8 orang ya, hanya dua kecamatan. Kecamatan Dona dengan Kecamatan Wolowaru. Ya. Makanya saya juga nanti akan menantang Saudara Nandowatu kalau mau maju harus ambil kesempatan Dapil 4 suara dari Datu Soko untuk ambil kesempatan itu. Kita masa ini dari Dapil 4 8 orang, hanya dari Kecamatan Wolowaru 4 orang dan Kecamatan Dona 4 orang. Itu berarti kita melihat berapa superiornya 2 kecamatan itu di Dapil 4 Kabupaten Ende. Jadi saya rasa ya bisa lah anak muda. Iya, ya. Untuk aja nama pasti tuh. Kayaknya ini saya tantangan terbuka untuk Nandowatu nih kayaknya. Iya. Dia harus berani kesempatan itu. Beliau pasti dengar tuh. Dia dengar tuh, baru pulang, dia baru melek juga dari Labuan Bajo itu. Pasti dia dengar tuh. Ya. Terus itu. Nah sekarang ini mungkin yang terakhir memang hot sekali ya. Kemarin setelah saya berbicara banyak dengan senator lah, saudara AWK terkait bagaimana si pilkada harapannya dia untuk maju. Menurut Eja ini, kita apa kita ngobrol-ngobrol, ini tidak ada tekanan, tapi kita ngobrol-ngobrol terkait pilkada di Kabupaten Ende tahun 2024. Kayaknya menurut pandangan Eja seperti apa nih kayaknya? Kembali bahwa saya tidak bisa keluar dari pembicaraan saya dari awal. Bahwa Ende hari ini kita berterima kasih dengan pendahulu kita, atau mungkin sampai sekarang kita berterima kasih. Bahwa saya yakin dan percaya bahwa negara itu tetap berdiri kokoh. Tetapi kita pribadi manusia atau masyarakat, dia berpikirkan harus ada pembaharuan atau ada perubahan-perubahan yang signifikan. Artinya dengan zaman sekarang 4.0 ini, ya harus menyiapkan orang-orang yang memang punya daya saing dan daya dobrak, saya rasa itu. Dan kedua bahwa kita Ende ini menjadi cikal bakal bahwa kabupaten pertama di Flores. Yang notabene ini yang menjadi bias untuk semua kabupaten lain. Maka dari itu kembali bahwa untuk pilkada ya saya rasa kalau seandainya yang tua berjiwa muda silahkan. Ya. Tetapi yang paling tidak kan harus ada kolaborasi itu saya rasa. Jangan kesampingkan kita orang muda juga. Kan begitu ya. Jadi dari perspektif saya ya dua-dua ini kan harus ada. Kalau orang muda juga sendiri, jalan juga serasa ya bagaimana secara emosional. Nah itu harus ada kawinan itu. Jadi tidak bisa harus ada yang minta maaf ya. Minta maaf para senior mungkin yang dengar ini ya, jangan sampai bilang ini, oh tidak lah. Tapi saya mengajak bahwa harus memberi ruang kalau kita orang muda. Siapapun dia yang nanti ya, paling tidak di 2024 ya, saya rasa orang muda harus beri ruang lah, diberi kepercayaan itu. Sudah banyak. Jadi ada Pacitan di Bapak Jokowi punya anak, menantunya malah lebih muda lagi di Sumatera. Di salah satu daerah di Jawa Timur juga sudah 2 periode itu. Itu orang muda juga. Kenapa Ende tidak? Yang menjadi saya rasa ya beranilah orang muda, saya rasa. Paling tidak ya, kalau memang tidak ya, saya kembali bahwa orang tua yang berjiwa muda. Kalau memang ada orang tua ya, mari kita berkolaborasi dengan orang muda. Saya rasa itu. Oke, terima kasih banyak ini. Kayaknya ini sobat milenial semua banyak ya gambaran. Jadi bisa juga milenial itu dari tokoh yang tapi dia punya style dan gayanya sangat milenial. Itu boleh. Terus anak milenial sendiri yang punya punya passion yang begitu keras terhadap masanya gitu ya, dengan berapi-api, bersemangat juga boleh. Tinggal bagaimana kita bisa memadu-madankan itu sehingga ada poin. Kalaupun seandainya semua mau dikasih kesempatan untuk anak muda juga boleh. Kita boleh memajukan diri, kita siap dipilih dan siap untuk memilih. Ada tinggal komitmen saja. Komitmen maksudnya kalau seandainya orang muda semua, komitmen bagaimana membangun daerah ini. Artinya kan kembali tadi bahwa ini cikal bakal Flores ini kan Ende, kabupaten tertua yang menjadi embrio untuk setiap kabupaten-kabupaten lain. Ya, kita jangan sampai kita ketinggalan dengan Labuan Bajo, sekarang sudah wisata premium. Di Kabupaten Sika seperti apa? Nah ini seperti ini terus Kak. Ayo mari ya. Jadi maksudnya kita sama-sama harus membuka diri, membuka ruang bahwa biarkan kita berdiskusi tentang bagaimana Ende ke depan ini. Ya saya rasa Ende harus kembali lagi ke tempatnya seperti sedia kala dulu.
Ya, seperti banyak aspek lainnya, tapi saya rasa di tempat ini ya, saya rasa tidak pantas dan tidak punya kapasitas saya untuk bicara itu. Karena Pak Yadin bicara tentang bagaimana 2024, kalau saya sebagai masyarakat dan pemerintahan paling bawah, kami merasa bahwa memang sekarang udah baik, tetap paling tidak kan ada kolaborasi itu. Campur tangan orang muda itu harus ada juga, diberi ruang menurut saya seperti itu. Oke. Ya. Jadi memang aja kalau saat kita ngobrol pilkada ini kayaknya belum sampai 2024 nih, kayaknya dari sekarang sudah mesin sudah mulai panas nih kayaknya. Apalagi di media sosial aja saya itu selalu ikut. Ada lagi sekarang saya namanya di kayak di platform Facebook begitu ya kan, banyak ada Nurus Pati, ada Donwala, ada sekarang ada itu yang Indra itu setiap kali memunculkan statement yang sangat kayaknya panas, hot. Saya tuh kadang mau mengajak mereka untuk ngobrol tuh saya tidak tahu di mana ya cara menghubungi mereka. Kalau mereka berani mengeluarkan statement, harusnya mereka juga berani tunjukin muka, sehingga isu itu tidak berterbangan luas dan bebas tanpa ada sumber yang jelas. Kalau saya sih aja, kalau kita melihat tahun sekarang ini, jadi ya kita kembali lagi ke Wolotopo. Kira-kira aja, Wolotopo Timur harapan Eja. Setelah mungkin kalau seandainya Eja mengambil saya punya tantangan untuk jadi anggota DPR, terus kemudian ada yang menggantikan, tapi harapan Eja Wolotopo Timur itu mau Eja buat seperti apa? Kira-kira? Pertama, Wolotopo Timur itu bagi saya, harapan saya bahwa kampung berbudaya tetapi tidak tergerus dengan zaman. Itu dulu harapan saya. Artinya dia boleh kemajuannya, maksudnya dia ada warna tersendiri bahwa kemajuan tetap ada, tetapi tidak tergerus dengan budayanya. Itu harapan kita. Jadi Pak Marcel dan Pak Jafar sudah mencanangkan dengan tiga batu tungku itu. Artinya itu kekuatan kami serasa sejalan untuk sementara di Wolotopo Timur, bahkan di Wolotopo pada umumnya. Artinya dari agama, adat dan pemerintah kami saling berkolaborasi itu membangun. Oleh karenanya ini ya untuk saya pribadi untuk Wolotopo Timur, mimpi kita bahwa tetap dia berdiri kokoh sebagai kampung budaya. Walaupun jaraknya dekat dengan kota, tapi dia tidak tergerus dengan baru zaman. Jadi identitasnya jelas. Tetapi tetap dia welcome tentang pembangunan. Ya, tentang pembangunan tetap harus ada. Tetapi adat istiadat budaya itu menjadi perekat untuk menjadi suatu warna tersendiri. Nah, kalau kita bicara kalau seandainya bingkai, kalau di ibarat foto, kalau foto tanpa bingkai juga tidak bagus. Ya, oleh karena itulah saya menjadi perekat kami, ya supaya kami kemanapun kami melangkah bahwa Wolotopo punya identitas bahwa kami kurutu uwo sambi, tetapi kami beretika, kami bernormal, karena kami punya budaya itu. Kalau sudah bahasa seperti itu kayak menyentuh sampai ke hati. Aduh. Sobat milenial semua sudah dengar banyak ya, tapi kan sebelumnya saya ingin sebelum kita mengakhiri sesi bincang-bincang, saya pengen mengucapkan terima kasih ke Eja bahwa banyak sudah yang Eja sampaikan pandangan-pandangan walaupun pandangan politis secara pribadi dan juga apa yang sudah Eja sampaikan secara apa yang pengetahuan yang Eja punya bagaimana anak-anak muda bisa diberi ruang dan kesempatan. Terus harapan Eja terhadap bagaimana Wolotopo itu sebagai desa, salah satu desa yang jaraknya tidak terlalu jauh, tapi memang membutuhkan aksesibilitas yang mungkin agak kurang, gitu ya, sehingga perlu sentuhan langsung dari pemerintah. Semoga pemerintah dan juga kakak-kakak, sahabat-sahabat kita semua yang ada di DPR Kabupaten bisa mendengar suara ini untuk bisa menyampaikan kepada pemerintah secara langsung. Mungkin khususnya di Dapil 4 tentunya ini juga menjadi tantangan ya, supaya bisa melekat apa yang sesuai dengan perjuangan dan apa yang sudah mereka sampaikan. Terus Eja ini sebelum kita mengakhiri sesi, saya pengen Eja sampaikan sesuatu. Kayaknya Eja punya darah itu sudah seperti dengan milenial kayaknya. Maksudnya darah spiritnya itu dapat dengan studio milenial dan Positive Room. Jadi saya minta Eja sampaikan sesuatu untuk ada di sobat milenial semua, teman-teman kita, sahabat kita, sobat milenial dan semua yang menyaksikan podcast kita edukasi kali ini. Coba Eja sampaikan pesan apa yang mau Eja sampaikan. Baik, sahabat milenial spirit ya. Jadi tema hari ini kan serasa orang muda nih, yang menjadi moderator atau yang mewawancara aja orang muda, tetapi yang punya kapasitasnya kuat. Habis kami masih belajar, Pak Yadin, masih belajar kami di kampung, di desa. Tetapi hari ini ya saya sebenarnya tidak pantas untuk memberi petua, tetapi saya mengajak ya untuk kaula muda bahwa saatnya kita berbuat. Dan kedua, orang muda jangan takut untuk membangun daerahnya. Ya, apapun Anda tinggal,
ya, berbuatlah yang positif untuk itu. Walaupun diderah, dicerca, Anda jangan patah arang. Ketika Anda niat baik, maka percayalah, waktu akan menjawab itu semua. Ya, jadi membangun tidak selamanya orang tua tadi, bahwa kita orang muda bisa. Ya, kembali tadi untuk semua sahabat milenial, mungkin yang dengar ya, saya rasa mungkin Bertobat Timur pasti subscribe banyak nih saya rasa ini. Karena betul kami ada ini nih Pak Yadin ya, saya rasa linknya nanti diberi itu. Jadi saya rasa ini saya mengajak semua, terutama kami untuk Kecamatan Lona dan semua di kabupaten ini orang muda. Apapun talenta yang ada di dalam diri kita, kita harus kembangkan. Jangan kita pesimis. Kita harus optimis bagaimana kita kembangkan itu. Kembali tadi bahwa dicerca, diderah, ya dicaci maki, mungkin dihina, tetapi ketika kita dalam jalur rel yang benar, maka di situ percaya. Dalam satu hari pasti orang akan melihat bahwa kamu bisa. Ya serasa itu. Dia kembali bahwa orang muda mari. Kita membangun Ende dengan Ende tercinta ini dengan hati yang tulus, dengan semangat orang muda, dengan warna orang muda. Ya, saya rasa itu. Oke, sobat milenial semua sudah dijelaskan semua tadi sama Eja saya, Kepala Desa Bertobat Timur, Eja Sipri. Terima kasih banyak, sampai saya tidak punya kata-kata lagi untuk closing statement karena semua sudah disampaikan bahwa bagaimana anak muda mengambil peran ini, bahwa kita tidak boleh malu dan tidak boleh tidak bisa dan tidak boleh mengatakan tidak terhadap politik karena kita adalah anak muda yang punya zaman. Dan ini adalah momentum besar bagaimana kita bisa berbuat sehingga Ende bisa lebih baik dan lebih maju lagi ke depan. Kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah. Kemana ate, tahun ote, salam spirit aja. Yes. Oke.